Detik-detik ditutupnya bursa transfer penuh kejutan. 2 naturalisasi gabung. Ada wajah baru di latihan Persib, langsung unjuk skills. Serta berita lainnya, ini selengkapnya. Meski menang lawan Persis Solo, Hodak masih belum puas, terutama lini depan jadi sorotan. Persib Bandung mendulang hasil sempurna ketika memainkan laga tandang melawan Persis Solo. Gol penentu dicetak oleh Andrew Patrick Jung memanfaatkan crossing Elianon Reinders menit 38. Hasil ini membawa Persib amankan puncak klasemen. Pelatih Persib Bojan Hodak sudah memprediksi Persis akan memberikan perlawanan dengan skuad barunya di tangan pelatih asal Bosnia Milomir Seslija. Walaupun menang, Hodak masih belum puas karena lini serang belum cukup tajam konversi peluang. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan, ini akan menjadi laga yang sulit, dan saya juga katakan mereka hadir dengan pelatih baru. Mereka merekrut banyak pemain baru, mereka terlihat cukup bagus dan jauh lebih baik dari sebelumnya, tuturnya. Kami punya 2-3 peluang tapi tidak bisa mencetak gol, namun kami bisa bertahan dengan bagus. Gelandang tidak terlalu buruk, satu-satunya hal adalah finishing touch. Dari 3 peluang ini kami hanya mencetak 1 gol, ungkap Hodak. Kemenangan ini membawa Persib tetap di puncak klasemen dengan mengoleksi 44 poin. Tom HYCS mengamankan posisi nomor 1 pekan ini walau Borneo FC Samarinda menang di pekan ini. Persib lalu akan menatap laga lanjutan menghadapi Malut United pada Jumat nanti. Hodak sudah menyiapkan Andrew Jung yang langsung diistirahatkan pasca cetak gol. Jung punya 2 peluang lawan Persis dan 1 bisa menjadi gol. Dia sukses menjalankan tugasnya dan setelah itu kami menariknya keluar untuk menyiapkan dia bermain pada laga berikutnya vs Malut, urainya. Sementara itu, jawaban berkelas Andrew Jung usai jadi pahlawan kemenangan Persib dari Persis Solo. Kini, sang striker telah mengoleksi 5 gol dan 2 assist dalam 12 pertandingan bersama Persib Bandung. Andrew Jung mengaku tidak mudah menghadapi tim juru kunci seperti Persis Solo. Seperti coach bilang, mereka mengubah banyak pemain, maka kita tahu permainannya tidak akan mudah. Tapi hal penting adalah kami bisa memenangkan pertandingan ini. Kami hanya perlu menang dan kami menang, ujarnya. Meski begitu, Andrew Jung tampaknya belum puas. Pasalnya, penyelesaian akhirnya masih belum maksimal. Striker asal Prancis tersebut merasa timnya harus bisa menang lebih dari 1 gol. Oke, kita tidak bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi kita menang 1-0 dan itu saja. Kita pulang dengan 3 poin, ujarnya. Di lain sisi, Bojan Hodak konfirmasi jadwal Borneo FC vs Persib akan digelar 15 Maret. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengkonfirmasi bahwa pertandingan melawan Borneo FC di pekan ke-21 Super League resmi dijadwal ulang. Laga yang semula direncanakan berlangsung pada 16 Februari 2026 itu, kini akan dimainkan pada 15 Maret 2026. Perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah Persib mengajukan permohonan penyesuaian kepada I-League selaku operator kompetisi. Permintaan itu tidak lepas dari agenda padat yang harus dijalani Persib di level Asia. Maung Bandung dijadwalkan tampil di babak 16 besar AFC Champions League 2 menghadapi wakil Thailand Ratchaburi FC. Dalam ajang tersebut, Persib harus melakoni 2 laga penting dalam waktu berdekatan. Pertandingan leg pertama akan digelar pada 11 Februari 2026 di kandang Ratchaburi. Sementara leg kedua dijadwalkan berlangsung pada 18 Februari 2026 di kandang Persib. Bojan menegaskan jadwal ulang laga melawan Borneo FC sudah disepakati dan ditetapkan pada pertengahan Maret. Pertandingan melawan Borneo akan dimainkan pada 15 Maret, jadi kami akan bermain pada 15 Maret melawan Borneo, ujar Bojan. Menurutnya, partisipasi Persib di kompetisi Asia bukan hanya membawa nama klub, tetapi juga membawa nama sepak bola Indonesia. Karena itu, ia menilai dukungan dari federasi dan operator liga menjadi hal yang wajar dan dibutuhkan. Lihat, kami bermain di Liga Champions dan kami harus melakukan sesuatu. Tetapi kami juga mewakili Indonesia. Jadi tentu PSSI dan Liga atau I-League harus membantu kami, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan mengapresiasi langkah I-League yang mengakomodasi permintaan Persib dengan mengubah jadwal pertandingan kontra Borneo. Jadi mereka membantu dengan mengubah jadwal melawan Borneo, ucapnya. Meski demikian, Bojan juga mengingatkan potensi persoalan ke depan jika Persib kembali melangkah lebih jauh di AFC 2. Padatnya kalender kompetisi bisa menjadi tantangan besar bagi timnya. Tetapi jika kami lolos lagi ke babak selanjutnya, maka kami akan dalam masalah, pungkas Bojan. Berita lainnya. Resmi kembali dari peminjaman, manajer Persib tak ingin memaksa Bojan Hodak memainkan Deddy Kusnandar. Kembalinya pemain yang sering disapa Dado itu kemudian mendapat sambutan hangat dari manajer Persib, Umuh Mukhtar.
Umuh Mukhtar berharap Dado bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Persib di putaran kedua Super League 2025-2026. Semoga Dado akan lebih baik lagi, di sini bisa lebih tenang dan bisa memberikan kebaikan untuk Persib, kata Umuh Mukhtar. Lebih lanjut, Umuh Mukhtar menegaskan tak ingin memaksa Bojan Hodak untuk memainkan Deddy Kusnandar. Umuh Mukhtar menyerahkan seluruhan urusan teknis kepada Bojan Hodak. Semua itu diserahkan sepenuhnya kepada pelatih. Saya tidak mengintervensi siapa yang main, pelatih yang menentukan, ucapnya. Sementara itu, kembalinya Deddy Kusnandar rupanya permintaan dari Bojan Hodak. Hal ini diakui langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Aditya percaya Bojan Hodak sudah memiliki rencana terkait Deddy Kusnandar. Persib menyambut positif kembalinya Dado dari masa peminjaman di Bayangkara FC. Pelatih pasti sudah punya skema untuk Dado di sepanjang putaran kedua nanti, ujarnya. Berita lainnya, Zitslistra dirumorkan akan ke Persib namun resminya ke Persija. Di lain sisi, efek domino diaspora, Ragnar Ortamangun dirumorkan ke Persib Bandung, solusi lini depan Bojan Hodak. Gelombang kepulangan pemain diaspora ke kompetisi sepak bola tanah air tampaknya belum akan berhenti. Setelah Shane Patinama resmi berseragam Persija Jakarta dan Dion Marks merapat ke Persib Bandung, kini nama Ragnar Ortamangun menjadi pusat perhatian di bursa transfer. Pemain sayap yang berusia 27 tahun itu kini membela klub kasta tertinggi Belgia FC Vidender, dirumorkan tengah mempertimbangkan karir di Indonesia menyusul minimnya menit bermain yang ia dapatkan di Eropa. Musim ini menjadi periode sulit bagi pemain yang dijuluki Wak Haji itu. Ragnar tercatat baru mengoleksi 10 tampilan dengan total 226 menit bermain bersama FC Vidender. Meski sempat mencetak 1 gol, statusnya yang lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan membuat peluang Henggang terbuka lebar. Dengan sisa kontrak yang hanya menyisakan sekitar 6 bulan, Ragnar diprediksi akan mencari pelabuhan baru demi menjaga performa dan jam terbangnya sebagai pilar timnas Indonesia. Meskipun sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta, radar transfer kini lebih condong ke arah Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Namun status Persib sebagai juara bertahan dengan struktur permainan yang sudah matang di bawah Bojan Hodak dinilai menjadi daya tarik utama. Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang piawai memaksimalkan pemain eksplosif dan fleksibel. Gaya main Ragnar yang bisa beroperasi sebagai winger maupun second striker dianggap sangat cocok dengan skema menyerang Maung Bandung. Namun jalan Ragnar menuju Bandung tidak sepenuhnya mulus. Kabar mengenai cedera lutut yang tengah dialaminya menjadi pertimbangan besar bagi manajemen Persib. Sebagai klub dengan standar tinggi, Persib tentu akan sangat berhati-hati dalam merekrut pemain asing, terutama terkait kondisi kebugaran jangka panjang. Jika Ragnar mampu membuktikan kondisi fisiknya telah pulih 100%, kepindahannya ke Kota Kembang bisa menjadi transfer paling sensasional musim ini. Sementara itu, tinggal tes medis, Mauro Zitslistra akan dikontrak Persija selama 2,5 tahun. Menurut laporan media Belanda Football Premier, Persija berani memberikan durasi kontrak 2,5 tahun kepada Mauro Zitslistra. Pemain penyerang berusia 21 tahun itu akan meninggalkan klub Belanda FC Volendam untuk bergabung ke Persija. Mauro Zitslistra tinggal melakukan tes medis sebelum akhirnya diperkenalkan resmi oleh Macan Kemayoran. Mauro Zitslistra akan berkomitmen kepada klub dari ibu kota Indonesia tersebut selama 2,5 tahun, tulis Football Premier. Sejatinya, Mauro Zitslistra masih punya kontrak dengan FC Volendam sampai Juni 2027. Akan tetapi, pemain berdarah Bandung, Jawa Barat itu memilih keluar dan melanjutkan perjalanan barunya ke Indonesia. Menarik dinantikan apakah skema perpindahan Ragnar terrealisasi, lalu Zitslistra akan bersinar bersama Persija?